Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Julfikri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini gue akan menjelaskan multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu, tool, dan koneksi link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri. Di dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem e-learning. Pada awalnya, multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan, gambar diam, teks, gambar gerak video, dan gambar gerak rekaan atau animasi, dan konsumsi indera pendengaran suara. Dalam perkembangannya, multimedia mencakup juga kinetik atau disebut gerak dan bau yang merupakan konsumsi indera penciuman. Multimedia mulai memasukkan unsur kinetik sejak diaplikasikan pada pertunjukan film 3 dimensi yang digabungkan dengan gerakan pada kursi tempat duduk penonton. Kinetik dan film 3 dimensi membangkitkan sense realistis. Bau mulai menjadi bagian dari multimedia sejak ditemukan teknologi reproduksi bau melalui telekomunikasi. Dengan perangkat input pendeteksi bau, seorang operator dapat mengirimkan hasil digisting bau tersebut melalui internet. Komputer penerima harus menyediakan perangkat output berupa mesin reproduksi bau. Mesin reproduksi bau ini mencampurkan berbagai jenis bahan bau yang setelah dicampur menghasilkan output berupa bau yang mirip dengan data yang dikirim dari internet. Dengan menganalogikan dengan printer, alat ini menjadikan feromon bau sebagai pengganti tinta. Output bukan berupa cetakan melainkan aroma. Multimedia interaktif. Secara etimologis, multimedia berasal dari kata multi, yaitu bahasa Latin yang disebut nous, yang berarti banyak, bermacam-macam, dan medium, yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Kata medium dalam American Heritage Electronic Dictionary pada tahun 1991 juga diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Beberapa definisi multimedia menurut beberapa ahli diantaranya: kombinasi dari paling sedikit dua media, input atau output. Media ini dapat berupa audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Robin dan Linda pada tahun 2001. Multimedia dalam konteks komputer menurut Hochstetter pada tahun 2001 adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video, dan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Multimedia sebagai perpaduan antara teks, grafik, sound, animasi, dan video untuk menyampaikan pesan kepada publik. Wahono pada tahun 2007. Multimedia merupakan kombinasi dari data teks, audio, gambar, animasi, video, dan interaksi. Itu tahun 2008. Media sebagai kata sifat adalah media elektronik,
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media, format file yang berupa teks, gambar, vektor atau bitmap, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain, yang telah dikemas menjadi file digital atau komputerisasi digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Pemanfaatan multimedia sangatlah banyak, diantaranya untuk media pembelajaran, game, film, medis, militer, bisnis, desain, arsitektur, olahraga, hobi, iklan atau promosi, dan lain-lain. Wohono pada tahun 2007. Bila pengguna mendapatkan keleluasaan dalam mengontrol multimedia tersebut, maka hal ini disebut multimedia interaktif. Thorne 2006 mengajukan 6 kriteria untuk menilai multimedia interaktif, yaitu 1. Kriteria pertama adalah kemudahan navigasi. 2. Kriteria kedua adalah kandungan kognisi. 3. Kriteria ketiga adalah presentasi informasi. 4. Kriteria keempat adalah integrasi media. Kriteria kelima adalah artistik dan estetika. Dan yang keenam, kriteria penilaian yang terakhir adalah fungsi secara keseluruhan. Multimedia interaktif menggabungkan dan mensinergikan semua media terdiri dari A. Teks, B. Grafik, C. Audio, dan D. Interaktivitas. Teks adalah simbol berupa medium visual yang digunakan untuk menjelaskan bahasa lisan. Teks memiliki berbagai macam jenis untuk bentuk atau tipe. Sebagai contoh, Time New Roman, Arial, Comic Sans Image. Ukuran dan warna. Satuan dari ukuran suatu teks terdiri dari length dan size. Length biasanya menyatakan banyaknya teks dalam sebuah kata atau halaman. Size menyatakan ukuran besar atau kecil suatu huruf. Standar teks memiliki size 10 atau 20 poin. Semakin besar size suatu huruf, maka semakin tampak besar ukuran huruf tersebut. Grafik adalah suatu medium berbasis visual. Seluruh gambar 2 dimensi adalah grafik. Apabila gambar dirender dalam bentuk 3 dimensi, 3D, maka disajikan melalui medium 2 dimensi. Hal ini termasuk gambar yang disajikan lewat kertas, televisi, ataupun layar monitor. Grafik bisa saja menyajikan kenyataan, reality, atau hanya berbentuk ikonik. Contoh grafik yang menyajikan kenyataan adalah foto, dan contoh grafik yang berbentuk ikonik adalah kartun. Seperti gambar yang biasa dipasang di pintu toilet untuk membedakan toilet laki-laki dan perempuan. Audio atau medium berbasis suara adalah segala sesuatu yang bisa didengar dengan menggunakan indera pendengaran. Contoh, narasi, lagu, sound effect, background. Interaktivitas bukanlah medium. Interaktivitas adalah rancangan di balik suatu program multimedia. Interaktivitas mengizinkan seseorang untuk mengakses berbagai macam bentuk media atau jalur dalam suatu program multimedia, sehingga program tersebut dapat lebih berarti dan lebih memberikan kepuasan bagi pengguna. Interaktivitas dapat disebut juga interface design atau human factor design. Green and Brown pada tahun 2002 menjelaskan terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menyajikan multimedia, yaitu A. Berbasis kertas, paper based. Contoh, buku, majalah, brosur. B. Berbasis cahaya, light based. Contoh, slideshow dan transparasi. C. Berbasis suara, audio based. Contoh, CD players dan tape recorder radio. D. Berbasis gambar bergerak, moving image based. Contoh, televisi, VCR, video cassette recorder.
dan film. Berbasiskan digital base, contoh komputer. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.